Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya perspektif orang orang lembur dari ujung negeri antah beranta ya. Ini kok sepertinya mirip Bang Toyib ya, karena kalau Bang Toyib kan 3 kali puasa, 3 kali Lebaran nggak pulang-pulang tuh. Tapi ini 4 kali pindah-pindah ijazah, pindah-pindah SMA ya, sampai netizen pertanyakan, coba lihatin ijazahnya gitu. Nah, ini dari suara.com ya. Baru kali ini sih memang dibongkar ya, ternyata pendidikan Gibran itu ada 4 kali pindah-pindah SMA. Nah, data pendidikan saat maju Pilpres dan Pilkot berbeda. Publik tuntut Gibran perlihatkan ijazah SMA. Punya nggak? Ini dari suara.com per Senin ya, 2 Desember. Nah, riwayat pendidikan Gibran Rakabuming menjadi sorotan dan perbincangan hangat di media sosial. Dirinya dituding memiliki 2 data berbeda ketika maju sebagai calon wakil presiden Indonesia dan calon wali kota Solo. Jadi 2 hal yang berbeda ya. Nah, cuitan mengenai data pendidikan Gibran Rakabuming ini diunggah laman X oleh akun @zay34562 dan menjadi viral dalam waktu singkat. Tapi akunnya kayaknya kurang resmi nih. Cuitan ini menuai berbagai reaksi dari netizen di media sosial tersebut ya. Akun ini menyebut jika Gibran Rakabuming juga menjalani pendidikan di 4 SMA berbeda. Bisa 4 langsung atau berbeda-beda ya. Yaitu SMA Santo Yosef di Solo, SMA Kristen di Solo, SMA Orchid Park Secondary School di Singapura, dan SMA UTS Insert yang berada di Australia ya. Data yang diajukan sebelum maju ke Pilpres dan Pilkot ini rupanya berbeda. Ketika maju sebagai calon wakil presiden Indonesia, dirinya mengaku merupakan lulusan Orchid Park Secondary School di Singapura dan UTS Insert Insert yang berada di Sydney, Australia ya. Kemudian waktu dulu Dokter Tifa pernah coba datangi langsung sekolahnya, ternyata dia cuma kursus ya. Dan itu sudah tutup ternyata. Nah, di sisi lain ketika maju sebagai calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming mengaku hanya menjalani pendidikan SMA di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2004 hingga 2007 ya. Perbedaan data ini membuat netizen penasaran mengenai ijazah SMA Gibran. Yo. Nah, rame-rame nih netizen langsung nih hakimin. Nah, Gibran menjalani SMA 4 kali. SMA Santo Yosef Solo, SMA Kristen Solo, SMA Orchid Park Secondary School Singapura, SMA UTS Insert Australia. Mana ijazah SMA Gibran? Punya nggak? Tulis akunnya. Nah, bapaknya ditanyain ijazah S1, anaknya ditanyain ijazah SMA, keluarga macam apa gitu. Ya, stempelnya 4 SMA, saking pinternya komentar akun lainnya, urusan ijazah plek ketiplek sama bapak ya. Mending wapres sebelumnya tidak bermasalah, tidak bikin gaduh ya. Nah, menuai berbagai reaksi di laman X belum ketahui dengan pasti mengenai data pendidikan tersebut ya. Gibran Rakabuming, hal ini masih menjadi perdebatan ya. Nah, karena perdebatan inilah memang diperlukan netizen untuk membongkar lebih jauh ya, apa sih yang diketahui tentang Gibran ini. Nah, coba kita buka di X langsung. Nah, ini ada komen-komen dari Sersan Komar ya. Kalau 4 kali SMA pindah-pindah ini pasti ada masalah kejiwaan yang parah. Apa cek kesehatan capres cawapres cuma fisik saja. Nah, dari Rahman aja, pindah-pindah sekolah biasanya orang yang lagi ngalamin gangguan psikis atau mental. Hebat punya wapres bisa sekolah SMA 4 kali. Ya, luar biasa tidak tamat. Itu biasanya kalau sekolah nggak lulus atau memang nggak diterima atau memang ada masalah di sekolah itu biasanya di DO ya, sama kayak kampus ya. Dipecat lah atau dipindah gitu loh. Ya itu yang terjadi waktu ketika saya dulu sekolah sih. Nah, ini dari Man in Black ya. Orang goblok dipilih jadi pemimpin, yang milih pasti lebih goblok. Waduh, ribet ini kalau sudah begini nih. Nah, netizen mungkin bisa membandingkan ya antara bapaknya dengan Gibran ini, kesamaannya apa? Bukan membandingkan perbedaannya, tapi kesamaannya itu apa ya? Sama-sama ya ijazah dipermasalahkan oleh rakyat gitu. Nah, dari Minyoks ya, Urgen ganti Kapolri dan jajarannya, ganti Jaksa Agung dan jajarannya, ganti Hakim Agung dan semua jajaran menyeleweng. Niscaya negara ini akan sedikit ada perubahan karena 3 institusi itu berperan vital untuk mengawal keadilan dan hukum ya. Kalau kalau kata Bivitri Susanti sih apa, kalau kata Mas Eros Jarot itu, salahnya kita yang masih percaya ada hukum di negeri ini gitu loh. Nah, ya dari Duren ya,
Ya nggak jelas ya, SMA sampai 4 kali dipertanyakan, wajar jika Fafa hanya ucap alat kemaluan, ya. Nah, dari Melayu terus, "Bran, coba tunjukkan ijazahmu, jangan ngibul ya Bran." Waduh, menyongsong Indonesia cemas. Ini eh, dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah negara hanya udah berapa, udah hampir 10 tahun ya. Presiden dan wakil presiden beserta jajaran itu nggak punya harga diri oleh netizen gitu. Nah, ini dari Kusnanto, padahal SMA cuma 3 tahun, tapi bisa pindah sampai 3 kali. Kalau nggak punya ijazah berarti DO 4 kali. Nah, ini dari Dokter Himpun ya, Raffi Ahmad ya. Saya sekelas dengan Samsul waktu sekolah di SMA Kristen Solo. Emang anak AQ-nya dipertanyakan nggak pernah masuk sekolah dan tiba-tiba hilang nggak tahu kemana. Pas tiba-tiba jadi wali kota, saya sebagai teman dan orang Solo kaget, kok bisa orang kayak gini bisa jadi wali kota. Pas ngilang itu kelas berapa Bang? Ya lagi ditanyain ini. Nah, ini lagi Lun Gibran, Tweet Pinter, yang goblok itu yang kena kibul, betul betul. Nah, itu dia. Jadi yang goblok itu yang milih sebenarnya, yang kena kibul bapaknya juga, dan hingga menjadi apa namanya? Menjadi anak haram konstitusi ya. Nah, sekolah Kristen 2 kali, sekolah non Islam 2 kali. Ngerti agama nggak tuh kira-kira? Iya susah. Nah, wah disekolahin kafir non muslim semua, pantas bisa cerita enaknya makan babi di Singapura. Waduh. Apa lu? Wah, itu dia ada hasil AI ya gambarnya. Nah, ini lagi ah, dari Jamaika ya, kelihatan kelihatan memang kup. Aduh. Ya, oke deh, oke guys, sekian dari saya. Memang sekelas netizen memang kalau diteruskan sungguh nyata, sungguh di luar batas nalar ya kalau kita mengucapkan itu bisa bernada kena UU ITE, tapi ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Kondisi negeri ini carut marut semenjak anak haram konstitusi menjadi wakil presiden. Sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri antara barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.